Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latifatul Hamidah dengan NIM F1S1222213. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi, yaitu membuat learning journal dalam bentuk video dengan dosen pengampu Ibu Miranti Yudhistira SSI MKOM. Baiklah, judul dari materinya adalah Project Scope Management. Saat dalam merencanakan proyek, sangat penting untuk kita cakupi dari proyek atau scope dari proyek itu. Ada faktor yang terkait dalam kesuksesan proyek, yaitu seperti keterlibatan pengguna, tujuan bisnis yang jelas, dan cakupan yang optimasi. Semua itu termasuk dalam cakupan proyek. Untuk bisa mengelola cakupan proyek, ada 6 proses utama. Yaitu yang pertama ada planning scope management. Planning scope management adalah rencana keseluruhan untuk proyek tersebut. Lalu menentukan bagaimana project scope dan kebutuhan akan dikelola. Yang kedua ada collecting recruitment. Collecting recruitment mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur fungsi produk dalam proses yang digunakan untuk menciptakannya. Lalu ada recruitment. Recruitment yaitu kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan untuk dimiliki sebuah produk, jasa, atau hasil untuk memuaskan kebutuhan bisnis. Ada cara untuk mencari recruitment. Caranya itu bagaimana akan merencanakan, menelusuri, dan melaporkan aktivitas tersebut. Lalu bagaimana melakukan aktivitas pengelolaan konfigurasinya. Lalu bagaimana menggunakan produk matriksnya. Dan bagaimana menelusuri dan merangkap atribut dari rekrutmen tersebut. Lalu ada konsekuensi kesalahan rekrutmen. Yang pertama ada membuat rekrutmen dengan benar akan menghindari biaya perbaikan yang tidak dibutuhkan. Lalu ada konsekuensi biaya bisa fatal. Lalu ada RTM, Recruitment Traceability Matrix, merupakan daftar rekrutmen atribut dan statusnya. Lalu ada yang ketiga, definisi scope. Definisi scope itu meninjau ulang scope management plan seperti Project Charter, requirement documents, dan organization process asset untuk membuat scope statement. Jika dibutuhkan bisa menambahkan info ketika ada tambahan permintaan dan perubahan disetujui. Lalu biasanya tertuang pada Project Charter dan didetailkannya lagi. Yang keempat ada creating the WBS. Membuat project deliverable menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan hasil kerja yang tercakup dalam sebuah proyek yang mendefinisikan total cakupannya. WBS dibuat berdasarkan Project Management Plan, Project Documents, Enterprise Environmental Factor, dan organisasional Process Assessment. Lalu ada teknik untuk BBS, yaitu Expert Judgment, ada penilaian ahli, dan Decomposition atau dekomposisi. Lalu ada cara membuat WBS. Yang pertama, using guidelines, berdasarkan acuan panduan organisasi. Lalu ada the analogy approach, meniru WBS proyek yang serupa. Lalu ada the top-down approach, mulai dari pekerjaan terbesar, lalu dipecah menjadi pekerjaan lebih kecil. Lalu ada the bottom-up approach, mulai dari pekerjaan kecil, lalu men- baru mengorganisir menjadi kesatuan. Lalu ada the mind mapping approach, yaitu menggunakan mind map atau peta pikiran sendiri. Saat membuat BBS, harus membuat BBS dictionary, yaitu dokumen yang memberikan informasi detail untuk setiap satu item BBS.
Nah, yang kelima ada validating scope, yaitu formalisasi persetujuan project deliverables. Jika tidak disetujui, bisa mengadakan perubahan lalu validasi ulang. Validasi cakupan adalah penerimaan cakupan sebagai suatu yang disepakati. Lalu jika cakupan tersebut besar, proyek terancam gagal dan oleh karena itu, validasi selalu dibutuhkan. Lalu perlu ada formalisasi untuk cakupan yang diterima. Yang keenam ada controlling scope, yaitu mengendalikan perubahan untuk project scope dalam masa umur proyek. Lalu langkah ini terjadi ketika proyek berjalan dan di setiap perubahan terhadap cakupan proyek IT harus dikendalikan, eh, di dari dimonitor, divalidasi ulang, disepakati supaya tidak menjadi terlalu besar atau terlalu banyak perubahan yang mengakibatkan keterlambatan bengkaknya biaya. Jadi kesimpulan dari Project Scope Management adalah proses mendefinisikan dan menyadarkan pekerjaan yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek. Proses ini mencakup 6 langkah utama. Ada perencanaan manajemen ruang lingkup, pengumpulan kebutuhan, definisi ruang lingkup, pembuatan WBS atau work breakdown struktur, lalu validasi ruang lingkup, dan mengendalikan ruang lingkup. Setiap langkah ini memiliki tujuan khusus untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan perencanaan tanpa melampaui batas waktu atau anggaran yang telah ditentukan. Kesalahan dalam mendefinisikan kebutuhan atau ruang lingkup dapat menyebabkan biaya tambahan yang signifikan, sehingga pengendalian dan validasi yang ketat diperlukan sepanjang siklus proyek tersebut. Baiklah, sampai di sini video learning journal saya. Jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.